Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang Kiai Lutfi Basari hafizahullah taala di kota santri, kota Sholawat Nariyah Situbondo. Sangat berbahagia sekali setelah beberapa waktu kita jarang bertemu dengan aktivitas masing-masing. Nah, pada kesempatan yang insya Allah barokah ini, Amin, amin. rasanya kita perlu menyatukan pikiran terkait fenomena yang berkembang di tanah air, di mana sebagian umat Islam dengan semangat kecintaannya kepada agama, ghirah terhadap agama, cemburu ketika ada bahasa penistaan terhadap syiar agamanya, baik itu Al-Quran maupun itu keulamaan. Nah, dalam lapangan realitas umat Islam berbeda sikap menunjukkan kecemburuan itu. Bagaimana Kiai Lutfi memandang fenomena perbedaan umat Islam dengan berbagai aksi yang berbeda di setiap tempat? Alhamdulillah, saya berterima kasih sekali kepada Kiai Azaim yang sudah menerima saya dengan baik, dengan penuh hormat. Saya teringat jadi bahwa persatuan umat Islam itu kan tidak terbatasi oleh wilayah. Mudah-mudahan saya dari Malang, panjenengan dari Situbondo ya, mudah-mudahan disatukan oleh Allah SWT dan juga umat Islam. Amin. Fid dini wad dunya wal akhirah, Allahumma amin. Amin. Adapun untuk melihat fenomena ya tentang penistaan agama yang memang marak disikapi oleh umat Islam, ya ada memang yang berbeda ya. Ada yang umat Islam dan kawan-kawan kita sesama mujahidin ya, artinya pejuang-pejuang agama gitu ya, baik kalangan ulama, tokoh masyarakat, bahkan juga masyarakat pada umumnya yang mempunyai ghirah Islamiyah atau kecemburuan terhadap Islam yang tinggi. Kita patut bersyukur bahwa memang umat Islam itu kalau sudah mendapatkan satu titik musuh ya, dalam artian di sini penistaan agama, maka di situ terasa sekali persatuan umat Islam. Alhamdulillah. Adapun sikap, ada yang aksi demo turun jalan, jazahumullah khairan katsiran, mereka perlu kita apresiasi ya. Adapun yang tidak berkesempatan, misalnya sebagian para pengasuh pesantren ya yang mempunyai aktivitas dalam pendidikannya kan gitu, ini juga tetap diapresiasi gitu ya, karena tugas masing-masing. Betul. Nah, cuman memang yang perlu dipersatukan ini adalah pandangan itu ya, jadi Bukan pandangan aksi. Bukan harus aksinya, pandangan bahwa kita semua umat Islam merasa satu karena agama kita dinistakan oleh orang lain, maka kita ya beraksi gitu ya, mengekspresikan apa yang memang diperintahkan oleh syariat. Saya teringat, mohon maaf, teringat satu peristiwa bahwa ada seorang wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Bani Makhzum, yang ringkas cerita wanita ini wanita terhormat, kemudian mencuri. Yang ringkas cerita sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dalam satu hadis dan sejarah riwayatnya panjang sekali, cuman saya potong ya untuk lebih memudahkan. Ringkas cerita bahwa tokoh-tokoh masyarakat di Bani Makhzum itu minta kepada Rasulullah agar wanita yang mencuri di kalangan mereka ini tidak dipotong tangan, alias dimaafkan ya. Wah, itu dalam sejarah dikatakan wajah Rasulullah marah, marra wajhuhu, marah, ghadab, ghadaban. Kenapa? Masa ini
had min hududillah katanya. Ini aturan hukum dari hukum Allah mau ditawar-menawar. Itu Rasulullah marah. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang saya tahu ya. Jadi kalau umat Islam marah dalam artinya agamanya ini ya bahasa saya diopok-opok lah begitu ya, dinistakan ya suatu hal yang lumrah. Bahkan ini kewajiban. Dan alhamdulillah umat Islam Indonesia ini beradab semuanya ya. Mereka datang minta kepada Kapolri kan begitu dengan cara baik. Ada yang negosiasi, datang ke kantornya kan gitu. Adapun masyarakat yang tidak bisa datang ke Kapolri misalnya, mereka turun jalan dengan tertib. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa. Adapun barangkali di antara umat Islam atau tokoh masyarakat yang belum ada kesempatan, mungkin jauh tempatnya, mereka juga wajib mendoakan saudara-saudaranya sama Muslim. Begitu ini yang menurut saya. Alhamdulillah, ada satu kesimpulan sederhana bahwa yang terpenting adalah bahasa kecemburuan ini, ghirah Islamiyahnya. Persoalan seperti apa mengekspresikan rasa cemburu ini terbatas pada masing-masing individu, situasi dan kondisi yang ada, dan tidak perlu saling menyalahkan, tetapi justru saling menguatkan. Ada yang secara administrasi melakukan pendekatan kepada pemerintah, mungkin yang sangat tinggi sehingga mereka harus turun ke jalan. Tetapi saran kita harus terkontrol dengan baik, tidak ada provokasi dan semacamnya, menjaga ketertiban, dan tidak perlu menyalahkan saudara-saudara kita yang hanya tinggal di rumah, tetapi sebenarnya mereka tetap peduli dengan doa tulus dan rasa ketidakterimaan, rasa cemburu ketika agamanya dinista. Ini mungkin kesimpulan yang kita sepakati bersama. Semoga umat Islam Indonesia khususnya dan umat Islam seluruhnya diberi satu kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.